Tubuh yang tertanam dalam keadaan duduk mengenakan kaos hitam dan celana bola tersebut akhirnya. Dengan demikian polisi menyimpulkan bahwa ini. Selamat datang di channel Detektif Salim, tempat Anda menemukan cerita-cerita kriminal paling mengerikan dari seluruh Indonesia. Saya Salim, dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang menggemparkan Sawangan Depok. Sebuah penemuan di bawah lantai yang membuat bulu kuduk berdiri. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita ke ceritanya. Kejadian bermula pada Rabu 18 November 2020 ketika seorang ibu pemilik kontrakan sedang menyapu lantai salah satu kamar di rumah kontrakan miliknya yang memang telah kosong dari penghuni sejak 3 hari yang lalu. Merasa ada sesuatu yang berbeda dari salah satu ubin karena memiliki warna yang berbeda, si ibu akhirnya memberitahu suaminya. Karena penasaran, Sukiswo, sang suami, membongkar ubin tersebut bersama seorang tukang yang dipanggilnya. Setelah beberapa saat menggali tanah di bawah ubin, mereka menemukan benda keras berwarna putih menyerupai bagian dalam manusia. Terkejut dengan apa yang ditemukan, malam itu juga Sukiswo melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Tak lama kemudian polisi pun datang dan segera mengambil alih penemuan tersebut. Polisi dibantu Damkar Kota Depok melanjutkan evakuasi penemuan tubuh yang sebagiannya sudah tidak utuh. Tubuh tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dari kedalaman 1,5 meter. Tubuh yang tertanam dalam keadaan duduk mengenakan kaos hitam dan celana bola tersebut akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berdasarkan pengamatan ahli forensik, terdapat beberapa luka bekas penganiayaan seperti gigi yang rontok dan beberapa bagian tubuh yang memerah. Dengan demikian polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pemuafatan. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita bahas dulu sedikit latar belakang beberapa orang yang bersangkutan dalam kasus kali ini. Dendi, 23 tahun, adalah seorang penjual bakso Malang asal Bogor yang berjualan di daerah sekitar Sawangan Depok. Dendi mengontrak sebuah rumah di Sawangan pada 17 Juli 2020. Ia memiliki adik laki-laki bernama Juan berumur 20 tahun yang baru tinggal bersamanya di kontrakan tersebut sejak pertengahan September untuk menemani dan membantunya berjualan bakso. Mereka berjualan bakso dari pagi hingga menjelang malam. Dendi dikenal temperamental, sering memarahi Juan jika bakso mereka sepi pembeli atau jika adonan yang dibuat salah. Juan yang masih muda sering mengajak teman-temannya ke kontrakan tersebut untuk sekedar nongkrong. Ia juga memiliki pacar yang ingin dinikahinya, namun ia merasa tidak boleh melangkahi kakaknya dalam hal ini. Juan sering mendesak kakaknya untuk menikah. Bahkan Juan memberikan opsi apabila kakaknya menikah, biaya pernikahan akan ditanggung oleh keduanya. Bukannya senang, Dendi malah marah dan membentaknya. Karena hal inilah, sejak 2 bulan terakhir, ketegangan di antara mereka semakin meningkat, menyebabkan sering terjadinya pertengkaran. Hingga suatu ketika terjadi percekcokan yang tak terhindarkan lagi. Setelah Dendi memarahi Juan, Juan tidak tahan lagi. Terbesitlah niat untuk menghabisi kakaknya itu. Ketika Dendi tertidur pulas, Juan menghantam dada dan kepala Dendi dengan tabung gas LPG 3 kg. Kemudian menyerangnya di bagian vital. Sadar Dendi sudah tidak bergerak, Juan pun panik, takut apabila ada yang mengetahui perbuatannya itu. Dalam kepanikannya itu, Juan meminta bantuan temannya, Hairudin, untuk memasukkan tubuh Dendi ke dalam tanah di salah satu kamar kontrakan. Mereka membongkar lantai dan menggali tanah sedalam 1,5 meter. Agar tidak dicurigai, mereka memutar lagu keras-keras saat menggali. Setelah selesai, mereka mengganti ubin yang hancur. Pada tanggal 15 November, Juan pun memilih untuk meninggalkan kontrakan. Ia menitipkan kunci kepada saudari pemilik kontrakan. Bahkan ia sempat meminta maaf soal ubin yang hancur. 4 hari setelah Juan meninggalkan kontrakan, pada 19 November, polisi menangkap Juan dan Hairudin di tempat persembunyiannya di kawasan Gunung Pongkor, Bogor. Di kantor polisi, Juan mengakui semua perbuatannya, termasuk pemuafatan yang ia dan Hairudin lakukan terhadap seseorang berinisial S yang mereka tanam di lahan kosong di kawasan Gunung Pongkor. Bahkan dengan bangganya mereka sempat memposting status di Facebook setelah menghabisi S. Juan dijatuhi hukuman mati sedangkan Hairudin dihukum seumur hidup. Pada akhirnya kasus ini mengingatkan kita pentingnya menjaga hubungan baik dengan saudara kandung dan saling menyayangi. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik bisa berakibat fatal. Salah satu faktor juga karena kurangnya pendidikan agama. Jadi mari kita belajar dari kasus ini dan berusaha untuk hidup dalam kedamaian. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini.